I don't like you. Gue nggak suka sama lu, dan menurut gue lu nggak cocok buat pekerjaan lo di sini karena lo tuh banyak banget bikin blunder. Rekor kemenangan 3 kali beruntun karena baru Peko seorang yang bisa melakukan. Proses adaptasi dengan Ducati udah selesai. Ya, Sekarang udah saatnya untuk bener-bener cari apa yang bisa kita lakukan dengan betul. Ducati GP23. Hmm, Hai, selamat datang di Pedok Talk. Malam ini kita syutingnya malam-malam loh, jadi gara-garanya betul. tuh Mas Joni hari ini rencananya kita tuh mau syuting di Itu studio studio. baru, Mas Joni. Betul. Iya, iya, iya. Baru. Betul. Aduh, looknya mah padahal keren banget gitu ya, tapi aku nggak mau spill di saat semua mau dikit-dikit spill. Nggak usah, Feel. tunggu aja Betul. nanti sampai kita review race di Le Mans ya, Mas Joni ya. Jadi Betul, hari ini betul. mohon maaf, kita harus jauh-jauhan dulu. Kalau ada sound yang kurang enak, kurang sempurna, mohon maaf karena hari ini Mas Joni tuh hari ini ada pekerjaan di kantor yang nggak bisa Betul. ditinggalin. Iya, Ada pelatihan sampai malam bahkan ya Mas Joni ya betul, gitu. Jadi betul, ya betul. pokoknya gaspol mulu. Nah, tapi sekarang kita akan formatnya berbeda nih Mas Joni. Jadi berhubung ini juga kita syutingnya ini udah jam 8 malam hari Senin. biasanya biasanya udah kelar ya kan. Iya, Biasanya udah masuk editing. Tapi demi mengejar, jadi kita akan langsung mulai. Kalau biasanya kita mulai dengan news flash, ini kita langsung gaspol Mas Joni, seperti ibaratnya siap. Peko Banyaya di Betul. lap 3, 4, 5, 6, dia langsung gaspol karena ada di Iya, P7, ya kan? betul, Nah, betul. kita juga harus gaspol. Kita langsung mulai dengan ngomongin apa yang terjadi di Spanish GP 2024. Kita lihat dulu apa yang terjadi di starting grid. Marc Marquez akhirnya pole position Pole dengan Ducati position. pertama kalinya. Setuju. 93 kali di pole Iya, position. betul. Sampai muka dia Gokil semua ya. tuh. Di gambar di sininya muka dia semua 93 biji. Dan bener tuh dihitung. Iya, iya, Iseng-iseng iya. 93 biji beneran. Jangan kirain bohong gitu cuma 93. Tapi belakangnya berapa gitu. Tapi ini beneran. Padahal di press release-nya tuh udah ditulis gitu kan. Ya, ini Iya, beneran 93. Kalau nggak percaya, hitung aja hitung sendiri. sendiri. Mas Joni berarti termasuk orang yang menghitung sendiri. Luar biasa. Itu adalah contoh seorang jurnalis yang baik tidak percaya begitu saja. Nah, Langsung dihitung, ya kan? Itu contohnya. Nah, tapi menurut Mas Joni, aku ya, pengen tanya nih. Dia sebelum akhirnya mendapatkan pole position, iya, Marc Marquez tuh bilang, proses adaptasi dengan Ducati udah selesai. iya. Sekarang udah saatnya untuk bener-bener cari apa yang bisa kita lakukan dengan Betul. Ducati GP23. Mas Joni Iya. percaya proses adaptasinya sudah selesai 100% atau sebetulnya ini mainan cywarnya Marc Marquez lagi nih? Saya yakin, Jeng. Cuman kemarin itu adalah kondisinya ada kondisi perbedaan cuaca dan juga sirkuit yang menyulitkan, Jeng. Jadi tidak dapat dari Heeh. awal latihan Jumat sampai Sabtu Ya. itu sebenarnya kalau Mm, kamu lihat Marc Marquez ini udah dapat pegangan, apalagi ini sirkuit mm, sirkuit mm. Jerez, kampung halamannya. Sayang pada saat hari Sabtu berubah kan, basah di pagi hari, kemudian keringnya juga tidak maksimal, ditambah Maksimal, ya. cuaca panasnya tuh nggak keluar. Kering Mm, tapi cuacanya mendung. Nah, alhasil di sirkuit Jerez ini menimbulkan banyak ya, wet patches yang kalau pamannya istilah kita di Mandalika itu mata air, Jeng. Yang Nah, ya benar, ada benar, benar, ya benar. ada air Keluar. keluar, betul. Mm, Ini agak merepotkan sampai pada saya yakin seandainya kemarin Marc Marquez mungkin menang di sprint race tidak jatuh, saya percaya dia akan meraih kemenangan pertamanya setelah terakhir di Emilia-Romagna kemarin. Sayangnya dari sprint race dia udah nggak dapet. Itu sebabnya dia sampai mengakui, iya saya ngelewatin bagian basah dan itu dijelaskan oleh ya. Pedro Acosta. Sulit karena wet patches-nya itu nggak kelihatan karena kondisinya tuh ada di 5, 8, dan 13 yang notabene karakter layoutnya Final itu corner. Mm-mm. betul. Nah, dari situ makanya kemarin kemarin itu agak sedikit hati-hati. Kalau katakanlah di saat sprint race sudah dapat settingan yang akurat, saya yakin kemarin tuh Peko pun akan dimakan oleh Marc Marquez, Jeng.
Mm-mm, mm-mm. Setuju, setuju, setuju. Jadi sebetulnya kalau kita bisa menjelaskan wet patches tuh, tadi Mas Dini udah bilang ya itu kayak mata air lah gitu. Jadi emang nggak kelihatan buat kita yang Betul, nonton itu nggak kelihatan, betul. tapi bahkan kalau kata Maverick Vinales aja, terutama kayak di turn 5 ya dia bilang Iya, itu kita tuh nggak kelihatan gitu, kita tuh nggak betul. kelihatan sama sekali. Nah, jadi kita langsung maju ke sprint nih, Mas Joni. Di sprint itu Oke, sebetulnya ada banyak banget crash. Ada 25 rider yang turun di grid, ada ya, 15 crash yang terjadi. Nah, betul. sebetulnya yang aku bertanya-tanya adalah Ya, di saat ada kejadian kan, pas bertiga tuh, ada Alex Marc Marquez, Brad Marquez, Binder, sama Enea Binder, Bastianini. Enea Bastianini. Lap Itu kan berikutnya bertiga Maverick langsung. Vinales. Ya, Maverick Vinales, benar. Nah, betul. sebetulnya itu kan ada banyak banget ya, Mas Joni. Ya, Kalau menurut pendapatnya Mas Joni, haruskah sebetulnya di red flag? Karena itu banyak banget gitu. Dan itu bukan kesalahan dari ya, ridernya. Jadi even Mark Marquez juga. betul. Jadi nih buat yang suka komen, Mark Marquez udah Marquez abis nih, udah jatuh. kelar Ya, gitu. Enggak, bukan. enggak, enggak, Betul, enggak, enggak, betul, enggak betul. gitu. Jadi itu memang ada kondisi di track yang memang itu sulit banget buat semua rider, nggak cuma buat Marc Marquez gitu kan. Tadi aku udah bilang ada 15 crash gitu. Betul. Nah, menurut Mas Joni harusnya di red flag nggak sih kejadian Harusnya di kayak red gitu? flag itu, Jeng. Karena kalau kita melihat, Hmm. lagi-lagi akhirnya saya harus mengkritisi kinerja dari tim MotoGP Stewart. Karena ini Kok mau habis WhatsApp nama Johan Zarco ya? ya bukan, Jeng. Sebelum Johan Zarco saya melihat hal itu. Oh, Karena iya. di awal terjadi Iya, iya, insiden iya. senggolan. Terus Mm, mm. sampai kemudian akhirnya ada kejadian berjatuhan. Dari awal, pertama dari Alex Espargaro, kemudian Jack Miller, Fabio Di Giannantonio di 13, sampai puncaknya adalah di tikungan Mm-mm. 15. Dan kalau mungkin Ya. pedok kru tuh melihat ada aerial view dari helikopter di beberapa bagian tuh kelihatan sebenarnya mata air itu, cuman itu dari atas. Maka Hmm. MotoGP balapannya nggak dari Oke. atas gitu loh, nah dari bawah. Iya, Nah, iya, iya, kalau di iya. aspal agak kesulitan. Nah, sebenarnya kalau kita berkaca ke kejadian kejadian Moto3 itu sempat Moto3 apa Moto2 tuh yang sampai beramai-ramai itu crash bukan karena gara-gara oli atau apa, langsung di red flag. Nah, ini Bener. MotoGP. Mm-mm. Seharusnya dengan kejadian terakhir Maverick Vinales crash di lokasi tikungan 5, seharusnya race Mm-mm. direction ataupun film steward MotoGP itu menghentikan balapan atau mered flag, menunggu sampai kondisi sirkuitnya Ya. benar-benar kondusif untuk digelar balapan. Betul, karena ini crash-nya tuh banyak banget. Jadi ini ada list crash-nya gitu ya. Jadi kalau Oke, kita lihat di sini, coba aku lihat dulu. Di sini ada siapa aja tuh, Mas Joni di turn 1. Nah ini eh, ya, sedih banget ya. Itu ada Peko Banyaya gitu Peko kan. Nah, Bagnaia. tapi sebenarnya kejadian Peko Banyaya ini juga sih Film Stewart. Aku juga bingung ya. Betul, Padahal itu kan betul. posisinya susah banget. Ada Bezzecchi, ada Peko Banyaya, tiba-tiba nyosh datanglah Binder gitu kan di sandwich. Peko Iya. Banyaya udah nggak tahu gimana gimana udah di tengah gitu kan. Nah, tapi tuh Binder nggak dapat penalti apa-apa. Betul. Kayaknya kalau Quartararo yang melakukan akan pasti dapat. Jangan Ini Quartararo, nggak dapat Joan Mir, apa-apa. Joan Mir ini masih dapat tuh Jang, kalau Joan Mir melakukan. Ya kan? Iya, Tapi itu juga aku juga bertanya-tanya, ini Binder tuh gimana sih gitu, kok bisa-bisanya dia overtake dua rider sekaligus, di mana kita udah pernah ngingetin ke pedokru juga bahwa Heres ini sempit loh sempit. gitu, sempit Betul, banget sebenarnya. betul. Ditambahin lo bertiga di situ, jadi itu juga agak aneh ya. Dan sebenarnya Binder kenapa nggak dapat penalti? Menurut Mas Joni sebenarnya move-nya Binder tuh bisa dibilang overly ambitious seperti kata istilah Film Itu Stewart nggak? overly ambisius banget, Jeng. Ambisius banget. Bahkan kalau umpamanya, ya gak ada dalam sejarah, saya melihat siapapun yang sangat agresif, sekalipun Marc Marquez Ya, agresifnya, ya mungkin kejadian yang paling nggak gitu agresif, amat. iya yang paling agresif saat ini, Jeng. Yang masih sebelum ada aturan exceeding track limit, Valentino Rossi dan Casey Stoner di Laguna Seca. Tapi itu kan zamannya Oh belum ada aturan ya. itu. Ini kalau namanya sudah diterapkan, itu ngambil istilahnya ngambil jalur atau makan lawan atau menyalip lawan dari apex atau curb utamanya, itu tidak boleh. Apalagi itu Betul. baru-baru awal lomba gitu loh. Nah, Lah iya bener, baru mulai. dan bahkan kalau umpamanya sempat mengutip apa kata Francisco Bagnaia, terlepas dia emosi, lah kejadian ini hampir mirip dengan dia sama Marc Marquez. Cuman nahasnya Hmm. mereka jatuh. Sampai Fabio Francisco Bagnaia bilang, ya sampai berjam-jam harus menerangkan kejadian insiden dengan Marc Marquez, tapi ini ada yang hampir mirip
didiemin aja dan tidak dihukum. Kan sangat tidak fair. bener. Dan di situ akhirnya menimbulkan istilahnya kritisi lagi dengan terhadap seorang kinerja film MotoGP steward yang nantinya akhirnya jadi akumulasi. Ini benar-benar di sprint race kemarin banyak yang istilahnya kontra dengan film MotoGP steward. Betul, termasuk kita langsung masuk ke podiumnya. Nah, karena ini di sini dramanya Mas Joni, ya kan? Podium sprintnya adalah Jorge Martin. Ya, Martin. P1 dia kan. Betul. Pedro Acosta, yang Hmm, sebenarnya juga dia empot-empotan tuh di Jerez, ya kan? betul, betul. Ternyata dia berhasil karena banyak yang Yang crash, jatuh akhirnya dia P2. Tapi yang paling spektakuler adalah Fabio Quartararo yang start di Quartararo. P23, lah dia bisa P3 di podium. Dia juga pas lagi fight sama Dani Pedrosa gitu ya, di sampai di lap-lap terakhir, aku sebenarnya nggak tahu sih aku di P berapa ini, ya Iya, kan? Dia kan udah tahu betul. bilang sama Dani Pedrosa, aku Betul. juga nggak tahu, aku kira aku P5 P6, ternyata aku Iya, podium gitu kan. Nah, udah seneng tuh, udah heboh banget lah gitu, dan Yamaha tuh kayak ini apa apa dikasih icip-icip podium apa gimana, dan bener ternyata icip-icip karena sejam setelah iya. itu keluarlah si tire pressure Racer. yang akhirnya dilakukan di 2024 ini udah bukan Betul. peringatan ya Bukan. sekali, nanti kalau sekali lagi enggak, bukan, sekarang Bukan. 2024 kita udah pernah bahas di Paddock Talk ya Mas Joni, udah ngasih Betul, tahu betul. bahwa sekarang udah langsung dikasih penalti 8 detik kalau di sprint, kalau di Sprint main race itu adalah 16 16 detik. detik. Betul. Tega banget kan. Nah, kemudian akhirnya Fabio Quartararo harus merelakan medalinya yang meskipun udah tanda tangan enjoy Dani, Iya. udah dikasih ke Dani Pedrosa dapat hibahan Betul. podium gitu. Padahal sebenarnya aku juga ngeliatnya sebenarnya sih race pace-nya lebih bagus Dani Pedrosa. Cuman emang dasar Iya, anak itu kan santun banget ya gitu. Mas itulah. Daniel Pedrosa ini santun banget, Betul. dia nggak mau overtake. Jadi Iya, dia bilang, ah kan gue nggak berkompetisi gitu, gue cuma test rider. Jadi dia bilangnya, ya aku tuh susah nih, bilangnya sih gitu ke Quartararo. Cuman iya, kita juga tahu iya. bahwa sebenarnya dia bisa overtake. Tapi kan motornya lebih bagus. Tapi dia tidak melakukan itu, emang tetap dapat podium, private podium lagi gitu kan di Iya, P3. jarang-jarang. Menurut Nah, Mas Joni, sebenarnya ya ini tuh kembali ke Fame Stewart lagi. iya, Ini kan betul. jadi kesannya hasil race itu mau nggak mau. Ini kita baru seri keempat loh, ya kan? Iya, Mau nggak mau nanti akan ada kemungkinan di mana hasil race misalnya udah keluar nih gitu, kayak iya, kemarin nih gitu, betul. fight udah cakep banget, terus tiba-tiba sorry banget Peko Banyaya kamu demoted misalnya, Iya. ya elah, iya nggak sih, maksudnya ini presiden yang nggak baik nggak sih menurut Mas Joni? Itulah saya kenapa akhirnya di sprint race kemarin lebih istilahnya memotret kinerja dari tim MotoGP Stewart. Hmm. Pasalnya apa? Kemarin Mm-mm. seolah-olah karena sprint hanya 12 lap lebih sedikit dari main race sehingga ada Ya, beberapa hal yang krusial kayak seperti tabrakan, insiden itu seolah diabaikan. Plus kita melihat ya. juga bahwa sebenarnya aturan tire pressure monitoring system ini kan real time jeng. Jadi Hmm. istilahnya Hmm. semua tire pressure itu kebaca oleh si tim MotoGP steward dan juga Di ketahuan saat lagi race ya. di Mm-mm. saat lagi ada ketahuan dan bahkan ada toleransi. Misalkan kalau 12 race berarti diambil 30% itu si pembalap boleh melakukan istilahnya diperbolehkan untuk kurang atau lebih dari tire pressure yang ditetapkan. Hmm. Nah, ini Mm-mm. Mm-mm. real time gitu. Nah, problemnya adalah karena film steward hanya ya segelintir dan juga mungkin tugasnya banyak yang lain-lain juga. Saya pikir mungkin harus diperbanyak lagi personelnya. Artinya siapa yang ngurusin Betul. tire pressure monitor system itu siapa berapa banyak orangnya, terus yang memperhatikan ini safety circuit atau gimana tuh ada, dan yang paling utama mungkin yang ngukur nih, ini insidennya manuvernya oke nggak nih, terus irresponsible riding nggak? Itu yang saya rasa harus diperbanyak karena kekurangan orang. Jadi makan waktu sampai untuk menentukan siapa yang turun posisi aja itu kan sampai diulang lagi pengecekannya. Jadi saya rasa seandainya tim MotoGP Steward lebih banyak personelnya dan juga langsung istilahnya menyebutkan sebelum Hmm. seremoni podium digelar tuh udah ketahuan. Wah si ini nggak finishnya segini 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 sehingga tidak mengecewakan pembalap. Saya yakin Quartararo Betul, gendek betul. banget tuh, gondok banget. Udah Iyalah. podium, siapa ya, harus diserahkan meskipun
ya coba untuk menghibur, ya menunjukkan ke para perhatikan MotoGP bahwa mereka fine-fine aja. Tapi saya rasa Ya, tim MotoGP enggak lah. Stewart harus segera berbenah, Jeng. Benar-benar. Nanti kita akan nyambung tentang film MotoGP Stewart ini nanti ya setelah kita ngomongin race Mas Joni karena ini juga Oke, ada kejadian yang seru dengan Johan Zarco. Nah, tapi waduh, pokoknya ini kita buat sprint, ini kita kasih dulu ini podiumnya, podium yang direvisi seperti ini gitu ya. betul, Jadi tetap betul, Jorge Martin, ada Pedro Acosta dan juga ada Dani Pedrosa untuk sprint di Jerez di Spanish GP 2024. Tapi tetap deh Fabio Quartararo, kamu mendapatkan penghargaan di hati kita semua karena recovery-nya luar biasa banget loh 23. betul. Tapi emang Dua bener sih tiga gitu kalau kita lihat dari posisi startnya dia tuh langsung overtake langsung kayak berapa? 8 sepuluh 9 sepuluh sampai rider 11 gitu ya. 10 sampai 10. 11 iya, Iya, cakep cakep pokoknya betul. ya kayak dia nonton aja nggak juga sih nggak ngerti bahasa Indonesia juga tapi pokoknya menurut aku ya disitulah kenapa Yamaha juga percaya banget sama yang Ke namanya Fabio Bayu Quartararo karena ya Quartararo. kualitasnya memang begitu gitu. Nah sekarang Betul. kita udahan dulu buat yang sprint kita lanjut ngomongin tentang race hari Minggu. Kita lanjut ya. Ini berbeda format loh hari ini pedok talknya. Jadi bener-bener cepat dan langsung ke sasaran karena emang ini kita harus ngomonginnya sesuai dengan race-nya Sesuai. yang bikin adrenalin tinggi Mas Joni. Betul. Udah, kita juga harus cepat. Race di hari Minggu nih Mas Joni. Aku mau ngajak Mas Joni. Sebenarnya ini tidak ada di skrip yang aku Oh, siapkan buat Mas oke, Joni, oke, tapi siap. aku soalnya baru lihat gara-gara nungguin Mas Joni kerja kan, aku kan nggak bisa taping sendiri, jadi aku bongkar-bongkar Ya, lah gitu. Jadi aku tuh baca artikel di GP1, ya, ini bagus banget sih gitu. Jadi kita ngomong di sini berdasarkan data. Cie, yang suka diprotes nggak pakai data, jadi betul, nggak pakai data deh betul. sekarang. Nggak. Tapi sebenarnya gini, jadi di GP1 itu bilang bahwa sebenarnya apa sih kunci kemenangan atau strategi dari masing-masing rider, Betul. Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Ya. Jadi marilah pedokru, kita apa ya, level up cenah gitu ya. Idi. Kalau katanya girl band di Korea aespa next level gitu kan. Jadi harus naik nih gitu ya. Jadi kita bukan yang jagoan Peko, jagoan Marc Marquez, Marc Marquez pakai GP23 aja bisa lawan Peko yang GP24 Iya, kagak gitu. iya, Sekarang kita lihat aja lap time-nya. Ternyata Mas Joni, setelah aku bongkar iya, Peko yang ada di P7 sama Marc Marquez yang ada di pole position punya strategi yang beda. betul, Ya nggak sih? betul. Dan ternyata bener, setelah catatan lap time yang aku salin, tadi aku udah bikin apa di TikTok sama di Reels, Iya, aku salin kan, aku ingat kata Mas Joni, nggak boleh di screen capture, iya, ditulis betul, sendiri. betul. Akhirnya aku tulis sendiri. Nah, ternyata Peko itu dari lap ketiga, 4, 5, 6, itu dia udah 137, Iya, 137, iya, 137. Masuk akal, betul. karena dia memang harus ngejar, karena dia di P7. Tujuh. Sementara Marc Marquez, di lap yang kurang lebih sama, dia tuh 138, 138 terus Iya, nih. Cuman sekali dia dapat 137. betul. Tapi ya wajar, karena dia di pole position kan. Iya, Udah clean air depan, nggak ada betul. apa-apa segala macam. Setuju. Nah, sebenarnya setelah disimpulkan sama si GP1, Iya, ternyata Marc Marquez ini memang strateginya adalah di attack-nya akhir. di 5 lap terakhir aja deh Betul, gitu. betul. Makanya dia santai aja, dia tahu nih kalau Peko mau ngejar dia gitu atau siapapun gitu. Pokoknya dia akan dia nggak bilang Peko sih, Iya, tapi siapapun yang ada di depan dia, pokoknya dia akan full attack di 5 lap terakhir iya, gitu. Dan Peko juga pas udah dianalisa dia itu memang 137-nya banyak banget kan. iya, Agak kendor di lap 20, 21, 22. Nah, kuncinya adalah di lap 23 ternyata yang kalau kata Gigi Dalinya ini mah ibarat motong kakinya Marc Marquez karena Peko berhasil mencatatkan tiga tujuh empat. 1:37:49 Iya, ya. betul. Iya, Jong. Segitulah Iya, gitu. iya, Padahal iya. tadinya Marc Marquez juga udah sempat mecahin lap rekornya Peko kan. Aku juga udah Iya, ya kelar deh nih gitu. Ternyata Peko hits lap 23. Saya pecahin betul. lagi lap rekor kamu. Wah, gila sih. Tapi emang sebenarnya kalau Mas Joni Iya, lihat
Padahal aku agak sanksi loh ngelihat Peko tuh waktu hari Sabtu kan busuk banget, apalagi Iya, di sprint pakai DNF lagi betul, gitu kan. betul. Apa rahasianya sih? Karena dia sempat ngomong tuh pas di media Scrum, ada perubahan yang besar, tapi aku nggak mau bilang. Ya, Nah lo, betul. apaan sih? Apa itu perubahan yang bisa membawa dia bisa punya sesuatu yang ekstra dengan GP24-nya? Dibisikin Valentino Rossi, Jeng. Boleh pinjam 100? Oh iya benar. Enggak, ada beberapa hal. Sepertinya Hmm, Francesco Bagnaia memilih untuk menggunakan fork depan yang lama, Jeng. Sebelumnya kan dia pernah pakai yang yang pendek. pendek. Kenapa yang pendek ini? Karena Hmm. karakternya cocok untuk karakter sirkuit yang tidak terlalu panjang straightnya. Kalau kita lihat ke tahun sebelumnya, dia pakai Oh, yang panjang untuk sirkuit-sirkuit yang bener modern. Selepas dari Aragon, mulai dari Aragon sampai ke Flyaway Round. Karena apa? Itu sirkuit karakternya straightnya cukup panjang. Dan kalau pamannya bisa dicermati, biasanya kalau yang fork panjang itu ada tambahan sayap kecil di samping forknya. di depan. Betul, itu yang pertama. Dan banyak orang bilang Peko lebih lebih puas menggunakan yang pendek. Makanya pada saat pergantian tahun kemarin itu agak sedikit ngelek dulu, baru kemudian bisa. Dan waktu yang paling krusial pada saat tahun lalu diduel oleh Jorge Martin karena emang spek motornya benar-benar plek-plek sama seperti yang dipakai yang sebenarnya ditujukan buat Enea Bastian ini diberikan kepada Oh, dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang ini sebenarnya Peko punya feeling bahwa dia kalau pemain tidak bisa start luar biasa dengan ditujuh dan juga sempit, dia harus mencoba istilahnya apa nih yang bisa dia lakukan. Dia melakukan manuver luar biasa dari luar saat masuk tikungan 6 jam. Dia ngebabat dua pembalap sekaligus, Bejeki dan juga Jorge Martin. Baru kemudian dia coba ngikutin Marc Marquez meskipun sempat mimpin, tapi dia sempat melakukan kesalahan juga di tikungan pertama, akhirnya disalip oleh Jorge Martin. Nah di situ dia mulai menerapkan strategi, gua kejar si Jorge Martin sampai dapat, ya sampai dia katakan bahwa ya akhirnya Jorge Martin melakukan kesalahan. Di situ baru dia mulai berpikiran strateginya apa. Dia tahu bahwa dari catatan waktu kualifikasi, sektor yang terbaik dari Marc Marquez adalah di sektor 3, Jeng. Di tikungan tiga. tikungan Betul. keluar dari tikungan 6 Pedrosa Corner ketemu Aspar dan juga itu kan kiri-kiri semua. Ini Bang jago banget. Tapi kemudian di 9 dia jelek tuh. 9 10. Dan itu sebabnya pada saat kemudian Peko mulai menjauh dan tak sadar bahwa Marc Marquez itu menjaga tingkat keausan ban dan benar dia coba untuk menyerang di 5 lap terakhir. Sebenarnya salah Marquez juga sih open bar mengabarkan bahwa saya akan menyerang di 5 lap terakhir. Nah, padahal kalau pemain pembalap Ducati belajar dari Andrea Dovizioso, udah diem aja strategi apa yang harus dilakukan. Nah, itu benar dari pikiran Peko. Kemudian dia bilang, ah, pasti Marc Marquez akan ngejar di 5 lap terakhir, ya udah. Dan ini yang kemudian akhirnya Peko sadari bahwa, oke, okay, dia bagus di sini. Tapi saya akan coba antisipasi di tikungan 10 dan 11 dan itu berhasil dilakukan sampai terjadi insiden yang istilahnya gesekan elbow to elbow dan bahkan Iya. sampai ada yang bilang ya ini kuncian juga Jeng apa yang disampaikan ke Valentino Rossi istilahnya jangan kendor kalau ngelawan Marc Marquez artinya apa sampai Rossi Ya. Rossi itu mengatakan Marquez itu bisa diibaratkan seekor hiu kalau hiu menyerang kemudian lawannya berdarah dan lemah kemudian berdarah dan sementara lawannya terus tidak memberikan aksi apa-apa, dia akan melakukan serangan terus. Nah, kemarin Peko sadar di saat dia nyerang, wah saya harus serang balik nih. Meskipun kemarin tuh resikonya tuh waduh, jatuh nih, tapi Jatuh. karena tikungannya tidak terlalu tusuk konde, jadi tidak terjadi hanya senggolan aja dan Marquez coba ulangi lagi, dibalas lagi oleh Francesco Bagnaia. Bahkan kejadian duel ini, Mbak, apa Jeng, mengingatkan saya ke duel dia dengan Marc Marquez di Aragon 2021, Jeng. Yang 7 kali kesempatan seorang Marc Betul, betul. Marquez menyalip, Ya. berapa kali juga Francesco Bagnaia berhasil mengantisipasi dan bahkan sampai ada yang tanda petik istilahnya apa mengatakan ya Peko pakai motor pabrikan 24 sementara Marc Marquez 23 lah faktanya nggak begitu dan bahkan kalau mamanya jujur-jujur kata 23 tahun lalu di bawah Peko dengan kondisi juara di Juara dunia. itulah artinya kalau saya melihat
dan juga istilah mengutip gigi dalinya, antara 23, 24 sebenarnya nggak ada terlalu perubahan banyak. Saya setuju, karena apa? Dengan kondisi Ducati saat ini kena konsesi, yang istilahnya memangkas semua faktor yang kemarin itu bikin bisa dites, mereka sampai bilang, ya sekarang itu agak sedikit, mungkin kekurangan kita adalah direduksinya konsesi. Di saat tim lain bisa bekerja dengan test ridernya, kita sama sekali enggak, karena benar-benar pada saat Betul. pengembangan ya Peko hanya bisa melakukan pengembangan di tes resminya, dan seperti saat ini nih di Heres ntar, kemudian di San Marino, dan juga nanti di mana lagi, hanya di situ aja, dan untuk pengembangan Hmm. ke ini agak sulit. Jadi saya rasa bahwa kemarin Peko itu benar-benar tampil cantik, buka cantik mah pakai itu ya Jeng ya, pakai tata rias ya, enggak ya, tampil jos, saya rasa, karena satu aja ini apa, atmosfernya mirip dengan Aragon 2021, di mana dia mengejar kemenangan pertama. Nah di Heres ini dia mengejar rekor kemenangan 3 kali beruntun, karena baru Peko seorang yang bisa melakukan 3 kemenangan beruntun di sirkuit Heres di Angel itu ini, ya dia doang. Sementara yang lain-lainnya, Mm-mm. event gurunya cuma 2 kali beruntun. Jorge Lorenzo 2 kali beruntun. Ya. Kemudian Mark Marquez pun 2 kali Mm-mm. beruntun. Makanya kemarin dia tampil all out plus pembuktian bahwa ya kemarin-kemarin emang boncos deh di 3 ronde terakhir, tapi di sini jangan sampai. Akhirnya Peko membuktikan hal itu. Betul. Jadi sebenarnya aku mau melengkapi apa yang tadi Mas Joni bilang. Harusnya tadi aku bahas di pas kita ngomongin sprint, tapi Iya, kebetulan momentumnya cocok di sini gitu. Kalau tadi Mas Joni bilang bahwa Valentino Rossi bilang Marc Marquez itu seperti hiu, kalau dia nyium darah nih gitu, wah mangsa gue udah berdarah nih, gue oh iya, sikat lagi gitu. Nah sebenarnya itu terjadi waktu sprint kemarin. Marc betul. Marquez crash, udah gitu dia coba recovery, dia melakukan Oh, manuver ke John Mir. Sampai John Mir, hello, ini siapa? Oh, Marquez. Ya udahlah, emang ini seperti biasa gitu. Jadi kalau ditanya gitu kemarin ke aku gitu ya, siapa yang aku nggak bisa bilang siapa yang paling hebat iya, karena Marc Marquez menjadi seorang Marc Marquez itu emang betul. dia dari dulu. Iya, Kalau dia udah ngerasa cocok, dia akan agresif dan dia akan menjadi seperti hiu gitu ya. Tapi masalahnya Peko Bagnaia itu menunjukkan level yang berbeda lagi. iya, Justru dia tahu Marc Marquez tuh kayak gitu, dia fight lagi dan sampai dia mengeluarkan kartu dalam tanda kutip di lap 23. iya, Dia bikin, oke, Marc Marquez 137 44 sikat nih. iya, Nah, di situ Marc Marquez udah oke oke oke. Ini udah itu tuh membuktikan bahwa sebetulnya benar nggak jauh significantly berbeda iya, nggak, tapi aku juga kurang setuju kalau ada yang bilang ngapain pakai GP24, nggak perlu iya, pakai GP23, Marc Marquez juga bisa. betul. Masalahnya Mali, cara bekerjanya nggak begitu. Cara bekerjanya memang harus ada motor pabrikan Iya, yang akan menjadi acuan untuk nanti dipakai sama tim satelit. Di betul. satelit kan nggak mungkin pakai motor pabrikan. Dia pasti akan Setuju. pakai di mana-mana aturannya memang begitu. Pakai motor yang memang setahun lebih tua. Kalau ini winning bike, artinya Ducati itu bisa ngejual Betul. paket ke tim satelit. Setuju. Cara berpikirnya begitu, bukan berpikir satelit mah kalau gitu nggak perlu pakai itu. Kagak begitu kali, ya kan? Setuju, Jeng. Jangan gitulah. Maksudnya ngebelain rider boleh, Betul. tapi tetap harus tahu aturan mainnya dan harus objektif, ya kan? Kan ini bukan objektif kenapa-kenapa. Emang ada aturannya bisa di cross check, bukan kata Mas Joni, bukan kata Lucy ya. Gitu. Nah, terus Mas Joni, Ya, kita udah ngebahas Peko sama Marc Marquez. Marquez dan aku langsung ingat apa kata Dovizioso bahwa di Jerez ini akan menjadi penentuan Betul. siapa yang konsisten mulai dari seri Jerez ini lanjut nanti ke Le Lemang, Mans gitu ya. betul. Di sini akan menentukan. Nah, kalau Mas Joni kemarin lihat ada Peko Bagnaia, ada Marc Marquez, terus kita lihat ada Jorge Martin Iya, yang sayangnya dia betul. crash. Tapi Martin tuh kena white patches juga kemarin Kena, dia Jeng, crashnya. kena. Jadi benar-benar istilahnya Oh, itu oke. dia kayak kayak kaget itu Jeng pada saat mau belok. Iya, dia jadi refleks. Iya, jadi Iya, gitu ya. jadi memang Nah, menyulitkan kemarin. Mas Iya, Joni, siapa dong kalau menurut Mas Joni? Karena Pedro Acosta yang aku jagoin iya, gitu, I vote for Pedro, tapi dia kemarin udahlah jump start, right through penalty, banyaklah dramanya dia kemarin gitu ya. Nggak seberuntung dia waktu di sprint gitu. Meskipun dia di puncak klasemen juga, sekarang berapa dia? masih Lima? masih Berapa? Oh, 4 deh. empat. 4. Empat, 4 empat. kan? 4. Mm-mm. Tapi kalau Mas Joni lihat kemarin di Jerez,
kansnya nih gimana nih untuk seri Eropa gitu. Karena kan kata Dovizioso bisa dilihat dari Heres Ya, nih. ya. Tetap kalau saya melihatnya dengan kebangkitan Peko, Peko ini menunjukkan bahwa ya I'm back gitu. Kalau ngomongnya itu harus segera Mm-mm, diwaspadai. mm-mm, Dan Peko pun sempat mengatakan bukan berarti kemarin itu duel ketat dengan Marc Marquez tetap menjadikan hanya dia dua orang gitu untuk perburuan juara dunia MotoGP mm-mm. musim ini. Tetap akan ada seorang Jorge Martin yang saat ini masih memimpin klasemen dan juga pembalap-pembalap lainnya, dan bahkan kalau kita Ya. melihat Pedro Acosta tetap akan masuk, Jeng. Karena satu hal, masih masih Oh, banyak yang berharap dia bisa membuat rekor untuk menjadi pemenang MotoGP pemenang termuda. termuda, dan itu masih ada kan sampai nanti Sachsenring untuk bisa Oke, menyetrip rekornya Marc Marquez yang di MotoGP 2013 lalu menang di Amerika. Dan bahkan benar. seorang Valentino Rossi, terlepas dari mereka punya idola yang sama, Kevin Swan, Valentino Rossi melihat ini memang Pedro Acosta perlu diwaspadai. Sekarang mungkin belajar, tahun depan semua akan dimakan. Jadi saya rasa ini Heres. Kemarin Heres fix, sebenarnya problemnya itu terlepas dari balapan yang cukup bagus saat di main race, sebenarnya faktor cuaca agak menyulitkan, Jam. Seandainya mungkin cuaca Iya lebih sih. stabil, ini akan lebih seru lagi, Jang. Mungkin duel di Mm-mm, tikungan mm-mm. 13-nya yang senggol-senggolan nggak cuma dua pembalap, akan lebih banyak. Nah, nanti ketemu di Benar. Prancis, ini yang agak merepotkan karena lagi-lagi apa? Cuaca berperan juga, Jeng. Nah, ini akan kita melihat siapa nih pembalap yang cukup piawai di hujan bisa menunjukkan kesempatan, dan mungkin saya melihat baru di Mugello dan selanjutnya ini akan menjadi semacam duel yang menentukan apakah si pembalap ini benar-benar kandidat utama menjadi juara dunia MotoGP 2024. Betul. Nah, terus aku juga pengen ngebahas sebetulnya tentang, nah, oh ya sayangnya ngomong-ngomong buat yang kemarin nanya juga, ini kenapa Fabio Quartararo kok kemarin tiba-tiba Oh, iya, mundur-mundur, dia iya, tuh iya. ada arm pump issue juga Betul, kemarin betul. gitu ya. Jadi ya mau nggak mau gitu ya, jadi dia emang tidak bisa optimal dalam melakukan race-nya kemarin, beda lah sama kemarin waktu di sprint. Nah, terus ada crash juga. Nah, crash-nya ini Aneh-aneh, aneh-aneh antara emang. Alexis Espargaro, Johan Zarco, Zarko, terus udah gitu ada Miller sama Morbidelli, Morbidelli. betul. Nah, ini aku agak kecewa dengan Miller karena dia juga ngeplak. Iya kan, dia Iya, juga bukan ngeplak sih, dia dulu, menandukan kayak betul. Zidane waktu itu ya ke 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 Morbidelli, Morbidelli. betul. Nah, nah itu aku juga agak Miller kenapa sih gitu. Tapi itu bukan itu yang mau kita Ya, soroti. Yang kita ya, soroti adalah nyambung ke tadi pernyataan Mas Joni soal Film Stewart. iya, Jadi pas lagi di kantornya Film Stewart nih di Race Direction, Zarko dipanggil lah iya, sama Alexis Spargaro. Harusnya mereka betul. berantem dong gitu. Yang ada Johan Zarko malah berantem sama Film Stewart. Karena lagi aneh juga Film Stewardnya Freddie Spencer bilang, oke kita lihat rekamannya. Terus udah gitu, lucunya sih, lucu juga sih ya, Freddie Spencer gitu, Vince Stewart-nya nanya ke Johan Zarco, nih, kalau kamu, menurut kamu, baiknya gimana nih sanksinya? Lah, kata Johan Zarco, kamu nih gimana sih Iya, intinya? Johan Zarco bilang, I don't like you, gue nggak suka sama lu, dan menurut gue, lu nggak cocok buat pekerjaan lo di sini, karena lo tuh banyak banget bikin blunder, intinya kayak gitu. betul. Dan akhirnya dia diusir keluar. Terus Alexis Spargaro yang sebenarnya ini oke kita keluar juga deh. jadi tuh aneh banget. Ini kan harusnya kita yang berantem, cuman Iya, aku ikut keluar aja. Nggak Alexis Spargaro. Tapi kemudian di situ Johan Zarco baru kali ini aku dengar ada seorang rider MotoGP yang menyuarakan dengan keras kekecewaannya terhadap Tim Stewart. Mungkin sebetulnya ini bukan cuma Johan Zarco, tapi banyak yang lain, tapi baru ke expose sekarang. Nah, Mas Joni reaksinya gimana? Berlebihankah Johan Zarco atau sebenarnya emang akhirnya dia ngomong juga nih ke Freddie Spencer? jadi saya bilang tadi, Jeng, ini akumulasi, apalagi di Hmm. saat kemudian hari Iya, Sabtu iya, kan iya. cuaca perubahan. Kemudian Hmm. banyak kejadian balapan di sprint juga ada insiden ya, bukan cuman istilahnya Joan Mir sebenarnya yang protes disundul Mm-mm. oleh Marc Marquez, tapi sebenarnya Oliveira pun agak sedikit Ya. kesel karena dibuang keluar. Yang Mm-mm. Mm-mm. puncaknya Mm-mm. adalah saat kemarin yang banyak jatuh itu Vinales sampai berteriak keras, "Woi, mestinya ini red flag." Tapi diacuhkan oleh Freddie Spencer sampai akhirnya kemarin Mm-mm. kejadian di sprint. Lagi-lagi di main race, lagi-lagi saya melihat bahwa
Mm-mm. Tim Stewart tugasnya antara sprint race dengan main race itu agak sedikit berbeda, Jeng. Agak sedikit mengabaikan sprint race, kemudian fokus di main race, tapi di main race Mm-mm. juga kurang serius. Artinya apa? Saya bilang tadi, Hmm. seandainya ada kejadian insiden yang terjadi, itu mesti langsung dieksekusi. Jangan ya insiden antara ini akan dibahas setelah balapan. Ya, setelah balapan orang-orang kan nyawanya Mm-mm. udah nggak di situ, bisa aja mungkin udah capek atau apa. Seandainya si Vim MotoGP Stewart itu kerjanya instan dan segera menentukan Real hasil time. betul. Padahal misalkan kemarin insiden Johan Zarco dengan Alex Espargaro, langsung siapa yang salah? Terus Miller dengan Hmm. Morbidelli, siapa langsung yang salah? Langsung aja. Jadi ini ya ngapain Ya, juga ya, ada Vim ya. MotoGP Stewart kalau tugasnya masih juga kayak begini. Dan lagi-lagi Mm-mm. Mm-mm. ya keputusannya pun ya pelintat-pelintut, artinya tidak konsisten. Kemarin tegas Ya, dimarahin, terus sampai wah kena pelanggaran atau apa-apa, tapi kemudian di berikutnya kok lembek lagi. Jadi kendor lagi. saya Ya, rasa betul. ya harus ada ya makin banyak yang seperti Johan Zarco, saya rasa mungkin akan butuh perubahan di tim MotoGP Stewart yang Oke, Mas Doni, ini podiumnya untuk ah race hari Minggu kemarin. iya. Peko Bagnaia akhirnya juara, terus udah gitu ada Marc Marquez di P2 dan juga ada Marco Bezzecchi di P3. Nah, Marco Bezzecchi ini apakah artinya dia udah kelar nih dengan masalahnya GP23 yang dia kan sebenarnya kayak bilang gue nggak bisa bikin si GP23 ini turning, terus Ya, udah gitu breakingnya juga susah banget gitu. betul. Apakah ini sudah menemukan solusinya atau gimana sebetulnya? Ini lagi-lagi mungkin karena pemilihan, saya melihat kemarin problem kalau kita melihat di 3 ronde kemarin, emang karakter sirkuitnya kan Mm-mm. benar-benar high speed dan juga straightnya panjang-panjang Jeng, yang katakanlah memang Ya. agak menyulitkan. Saya nggak tahu apakah nanti Mm-mm. mungkin Bezeki menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan kakak kelasnya, yaitu Peko Bagnaia dengan memilih fork panjang atau pendek, karena Pendek. Mm-mm. untuk yang Mm-mm. panjang Mm-mm. saya rasa BJK masih kesulitan karena memang power Ya. power motornya itu sedikit lebih maaf, torsinya itu sedikit lebih besar sehingga untuk titik Mm-mm. pengereman harus mengubah dan bahkan coba untuk mengubah gaya balap. Ya harapannya sih nanti nih, nah kan hari ini mereka melakukan pengetesan Heres nih resmi, yang mudah-mudahan Peko Ya. apa yang dilakukan Peko itu bisa menginspirasi Bezeki dan juga nanti Iya. Fabian Di Antonio bisa tampil lebih bagus, Jang. Itu. Betul. Sampai anjingku juga ikut menggonggong tuh dia Wah, tadi kan. Peko. Nah, dia senang sama Bezeki. Tapi Mas Joni, Ya, aku sekarang kita udah ngomongin semua review tentang race di hari Minggu. Best momennya menurut Mas Joni, pilihannya apa aja? saya yang mana nih Satu. semuanya? Semuanya nih. Atau Hmm. mau di Boleh sprint? dong, Mau boleh di boleh Mas sprint? Joni. Mas Joni, boleh bebas. Pokoknya sepanjang hari Jumat, Sabtu, Minggu Saya gitu. Sabtu Bentar best ya. momennya. Tunggu. Best moment. Ini kalau misalnya tadi ada yang protes, siapa yang gonggong-gonggong ini orangnya. Jadi maaf ya. Hari ini banyak sekali kejujuran di pedok talk ya. Jadi ya namanya juga rekaman di rumah gitu. Ada aja. Jadi Iya. Mas Joni satu apa? Saya yang hari Sabtu itu Franco Morbidelli. Dia lolos dari Q1 ke Q2, itu melengkapi semua kubu Ducati, dua pembalapnya masuk Q2. Sama kemarin ya karena turun Hmm, posisinya Quartararo, dia jadi peringkat keempat di sprint race, Jeng. lumayan, lumayan. Franco Morbidelli iya sih. Tapi dia sebenarnya cukup ya karena dia nggak ikutin tes preseason apapun. Ya Betul. lumayan banget lah Udah mulai sebetulnya gitu ya progres. performanya dia. Setuju, Jeng. Setuju. Lumayan, lumayan. Yang kedua, Yang kedua adalah yaitu yang saat main race eh, kita melihat bagaimana Davide Tardozzi luar biasa melampiaskan selebrasinya, ya melebihi istilahnya lebih-lebihin kemenangan Peko. Peko aja yang menang biasa aja dia sampai wah wah sampai ya, cuman itu nggak ada temennya Ciabatti jadi sama Grana tuh dia peluk-pelukan kemarin tuh.
Iya, 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 iya. Biasanya soalnya nih Mauro Gracili tuh agak jauh-jauhan gitu ya. Dia nggak selalu Betul. deketin sama Iya, Davide Cardosi. Masih kadang-kadang di pojok, kadang-kadang di mana gitu ya. betul, Jadi masih betul. kurang kurang bareng gitu. Iya benar, Cardosi. Iya, Terus udah gitu, udah lama kita nggak masukin dia ke best moment. belum. Bentar ya. Bintang tamu hari ini ada anjing aku. Maaf ya. Ya udahlah namanya juga syuting YouTube. Ini kan amatir. Oke, Mas Joni, yang ketiga. Tadi udah ada Franco Morbidelli, ada Davide Tardozzi. Yang ketiga, Saya momen yang paling menyenangkan. ya ada Valentino Rossi di Park Ferme, kemudian ada Marc Marquez, ada Peko Bagnaia. Peko Bagnaia sempat nyekin Valentino Rossi dan Valentino Rossi tidak istilahnya niat atau gimana nyelamatin Marc Marquez kayak ya awkward aja gitu antara padahal itu ya kumpulan pembalap hebat gitu loh. Iya, malah dia tuh sempat selfie ya, Bazeki sama Peko Peko Bagnaia. Bagnaia ya VR46 Iya, Academy lah betul, gitu. betul. Tapi kemarin juga aku sempat sempat ngeliatin, ini kan padahal cuman sebelahan kok Itu dia nyapa nggak sih sebenarnya? enggak jam. Sebenarnya aku bertanya, Ya, enggak ya? enggak, Aku sebenarnya bertanya loh, bukan enggak. jadi kompor, tapi enggak ya ternyata. Enggak, Jeng. Enggak. Oke oke, berarti aku nggak perlu ngasih best momennya Iya. apa, karena Mas Joni sudah memberikan yang ketiga. Itu sebenarnya Oh, naluri naluri ibu-ibu berasumsi kan ya gitu. Jadi ya itu dia sama-sama kok sama kita. Nah, itu tadi sebetulnya udah kita bahas semua dengan segala macam drama hari ini. Jadi bukan cuma di Heres aja, di rumah aku juga banyak drama termasuk ada ini gitu kan yang gonggong terus. Nah, jadi ini adalah klasemen sementara oke. pasca Spanish GP 2024. Jadi Jorge Martin sayang banget dia kehilangan Lupa 25 5 poin poin, kemarin. betul. Eh, 25 poin abis gitu aja di NF, tapi dia masih leading dengan 92, tapi gapnya jadi tipis sama Pekobanya ya, Betul. dia loncat ke P2, selisih cuma 17 17 poin, poin. sementara masih ada Enea Bastianini di 3, Pedro Acosta 4, 4, Viñales 5, Marc Marquez 6. 6, terus ada Brad Binder di 7, ada Alex Espargaro gitu-gitu, meskipun dia kemarin Iya, pointless di masih Spanish 10 GP besar. masih ada di situ loh, masih Betul, 8 betul. gitu kan. Ada Marco Bezzecchi dan juga ada Fabio Di Gian Antonio. Nah, untuk tanggal 29 April ini di tes di Jerez ini banyak sekali yang dicoba, tapi semuanya pada rahasia Mas Joni. Iya, Tapi kita udah mulai dapat intipan dikit-dikit, betul. termasuk dari Yamaha yang katanya mau coba mesin baru. Kalau yang lain tuh kayak Frankie Carchetti bilang dia mencoba sesuatu sih, tapi dia nggak mau bilang itu Iya, apa. Kalau Ducati, Lenovo udah jelas dia nggak akan melakukan hal yang besar karena nggak boleh juga. betul. Aprilia mungkin ada lebih ke rear seat unitnya lah kayaknya. Nah, Yamaha ini kan katanya akan membuat perubahan besar di mesin. Iya. Ada yang bilang kayak pakai V4 deh gitu. Enggak. Tapi kemarin tadi aku lihat di depan fairing yang banyak Iya. banget sebetulnya. Jadi fairingnya ini benar-benar Ya kan? Nah, istilahnya ya perubahan yang signifikan yang untuk seorang hmm, Yamaha, untuk Yamaha yang selama ini begitu anti aero fairing. Dan ini menunjukkan bahwa kerjasama iya 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 iya. kerjasama dengan pabrikan sasis Dallara Italia ini mulai ketemu nih mau apanya nih, dan kayaknya sih ya kalau umpamanya semua Oh, berjalan mulus, aero fairing ini kayaknya mungkin akan digunakan di ronde-ronde berikutnya, Jang. oke. Iya, karena boleh ya langsung ya, nggak Langsung harus dia. cepet-cepet dihomologasi Ya kan? kan dia, Langsung iya ya. langsung boleh. Selama itu langsung boleh. Kalau umpamanya mau ditetapin, Oh, baru kasih homologasi. Yang oke. dan biasanya tuh yang Hmm, homologasi cuma di yang depannya aja, yang depan, yang aerofairing depan kok Jeng. Selama itu tidak terlalu depan. lebar dan Iya iya tidak, iya untuk yang iya. lainnya sih bebas. Mau pakai Stegosaurus wing belakang, mau yang apa aero spoiler kayak spoiler F1 belakangnya itu bebas. Hmm, tapi kemarin tadi Mas Joni ini agak disorientasi hari. Tadi tuh aku sempat ngeliat intipan aerofaringnya di motornya Alex Rins kan gitu. Nggak cantik sama sekali ya. Emang Maksudnya kayak aduh kok jadi gini gitu. Jadi kayak terlalu maksa ya, tapi nggak tahu ya gitu betul, karena sebetulnya kan apalah artinya aero kalau mesinnya memang nggak ditambah juga. Nah, itu kan betul, selalu jadi kayak missing link yang selalu ada di Yamaha. betul, Nah, betul. pertanyaan terakhir buat Mas Joni Oke, adalah oke. apa yang dites sama Honda? Karena Honda ini terakhir yang kita dengar dari Taka Nakagami, Iya, dari Juan Mir juga, Honda ini kayaknya nggak tahu udah mau ngapain betul, gitu. betul. Bahkan kayak Juan Mir bilang ini tuh bener-bener lost. Bahkan waktu di Sepang dia masih bilang, oh kayaknya nih Iya, oke nih mulai iya, menunjukkan iya.
ke arah yang baik gitu. Tapi setelah Austin dia malah bilang, ah gila ini parah banget sih Honda, ini berantakan gitu. Secara singkat, apa sih yang akan dicoba sama Honda di Harris? Paling dia akan menentukan settingan seperti apa yang di ronde Eropa ini, Jeng. Karena kemarin itu memang disorientasi. Semua Mm-mm. ronde coba hal yang baru, coba yang hal baru. Bahkan kemarin kalau kita lihat kan dia Ya, ya, cobain sayap belakangnya yang mirip kayak KTM dan yang lain-lain. Atau bahkan kalau saya, KTM. ya kalau kemarin ada yang bilang tuh jemuran tuh dipasang di Honda. Iya. Dan sepertinya mereka masih kurang begitu yakin dengan aerofairing yang Stegosaurus. Ya harapannya Oh, sih ya I sampai Nakagami itu see. kemarin Oke. istilahnya nyimpen motor yang dipakai Brado kemarin balapan, Jeng. Artinya se ekstrim Ya, itu ya, ya. gitu. Oke, baik Mas Joni, terima kasih banyak Sama-sama, Jeng. sudah mereview Spanish GP. Aku culik sampai malam-malam kayak gini. Mohon maaf ya Nggak buat apa-apa, pedokru yang hari Jeng. ini mendengarkan. Ada banyak sekali keriaan di sini karena biasa deh kalau udah malam itu tantangannya Bang, karena kita biasanya syutingnya pagi, Betul. tapi kali ini malam Diprotes. dan di rumah masing-masing. Diprotes, Jeng ya. Jadi harusnya udah jam bobo Iya, gitu ya, iya. tapi terpaksa kita harus syuting jam segini. Terima kasih banyak, kita insya Sama-sama. Allah akan ketemu nanti review setelah race di Le Mans. Oke, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga aku masih akan giveaway 100.000 subscriber. Hadiahnya aku tunjukin nanti, pokoknya pas kita siaran bareng di Cuti studio baru. baru bersama Mas Oh. Joni. Oke, cakep banget ya Mas Siap, Joni, dan yang cakep siap. ya, nanti aku kasih spill foto studionya kayak apa supaya kita nggak salah kostum. Oke? Oke, oke, Jeng. Siap. Sampai ketemu lagi, Sampai Mas ketemu Joni. lagi, Jeng. Bye, Pedokru. Sampai ketemu. Bye. Bye. Wah.